Shalom jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur kita dapat bertemu lagi di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau sangat baik. Penjagaan Engkau sepanjang minggu yang lalu Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau menyediakan segala keperluan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Amin. Siapakah aku ini
Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Marilah kita siapkan hati kita untuk kita memulakan ibadah kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan ajaib semua perbuatan-Mu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar
besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Thank you Lord. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan Engkau sehingga hari ini Tuhan kami dapat datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, namun Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Thank you Lord. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Thank you Lord. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah kami, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun jua keadaan kami Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sedikit pun tidak Tuhan. Engkau tetap menyediakan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Engkau tetap berjalan bersama-sama kami Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kami percaya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah. Dan doa saya supaya kita semua tetap setia beribadah bersama keluarga kita. Walaupun sekarang kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya ketika kita setia dan membawa seluruh keluarga kita untuk beribadah, kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Dan saya terus mendorong untuk kita semua di dalam memberi persembahan, supaya kita tetap setia dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Karena di dalam keadaan yang sukar sekalipun, ketika kita tetap setia dan memberi kepada Tuhan, maka kita melihat kebaikan Tuhan terus mengalir dan penyertaan-Nya
di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan, Tuhan akan sentiasa memberkati, menyertai kita. Dan juga saya terus mendorong bahwa kita sudah menyediakan pendrive, dan minggu lalu kita sudah mengagi-agikan sebanyak lebih kurang 17 pendrive kepada jemaat kita. Dan kita mendapat feedback daripada jemaat bahwa dalam mereka melihat di dalam pendrive itu lebih lancar, lebih jelas, karena tidak memerlukan data. Jadi kita masih juga membuka kepada jemaat lain yang mau memerlukan pendrive ini, supaya menghubungi pihak gereja dan staf untuk kita mengatur dan memberikan atau membagikan kepada Anda semua. Dan akhir sekali saya terus mendorong, walaupun sekarang kita bersyukur kita dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan ataupun PKPP, tapi kita percaya Tuhan terus juga menyertai kita, dan saya terus mendorong supaya kita tetap setia beribadah dan selalu dekat dengan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu berserta kita, sehingga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Pembacaan kita diambil daripada Matius pasal 8 dari ayat 18 hingga 22. Matius pasal 8 dari ayat 18 hingga 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengililinya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena kita dapat beribadah lagi di dalam kebaktian online bersama-sama keluarga. Nah, untuk memiliki sebuah paspor antarabangsa tentunya tidak mudah diperoleh begitu saja. Tidak sama dengan surat kabar, boleh didapati di mana-mana saja di kedai. Dan setiap orang boleh mendapatinya, tidak kira umur atau bangsa. Nah, untuk memperoleh paspor, ada proses yang harus dilalui. Dan di dalam proses itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, semasa saya membuat paspor Malaysia antarabangsa, di pejabat immigration ada beberapa syarat yang saya harus penuhi. Antaranya, saya harus memiliki MyCard atau IC, itu kewarganegaraan Malaysia, surat lahir, gambar, dan bayaran sebanyak RM200 untuk tempo 5 tahun. Dan jika semuanya lengkap, barulah saya boleh memiliki paspor Malaysia antarabangsa. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, demikian juga halnya dalam mengikuti atau menjadi murid Tuhan Yesus, ada proses dan ada syaratnya. Harus ada pengorbanan dan kerelaan meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita memahami arti menjadi pengikut Yesus, maka kita pun siap menerima segala akibat dan perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam teks yang kita akan pelajari pada pagi ini diambil dari Injil Matius bab yang ke-8
ayat 18 hingga yang ke-22. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Dan kami bersyukur pada pagi ini sekali lagi Tuhan telah membawa kami mengikuti kebaktian. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui kebaktian online ini. Kami berdoa ya Allah, mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu, khususnya kami akan belajar firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami dan mengambil tempat di hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sebentar nanti tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan bagaimana kami menjadi pengikut Yesus yang setia. Kami bersyukur Tuhan untuk semua ini, berkati kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Nah, kata-kata dalam petikan Injil Matius dari bab 8 ayat 16 hingga 22 diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus tahu benar sengsara yang akan dihadapinya di Yerusalem. Oleh itu, ketika melihat orang banyak mengikuti dia, Yesus memperingatkan mereka agar dengan hati-hati mempertimbangkan segala akibat kalau mengikuti Tuhan Yesus. Jadi, untuk menjadi murid Tuhan Yesus, ada harga yang harus dibayar. Menurut Billy Graham, keselamatan itu percuma, tetapi untuk menjadi pengikut atau murid ada harga yang dituntut, yaitu segala sesuatu yang Anda miliki. Berdasarkan teks khotbah Matius 8 ayat 18 hingga 22, saya mau mengangkat satu tema, yaitu kenapa mengikuti Yesus. Bersama-sama dengan saya, kenapa mengikuti Yesus. Dalam tema ini ada dua hal yang kita akan pelajari kenapa mengikuti Tuhan Yesus. Yang pertama, berpegang pada janjinya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Berpegang pada janjinya. Yaitu harus tinggal di dalam janjinya. Matius bab yang ke-8 ayat 19 hingga 20 berkata, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletak kepalanya. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, jelas sekali dalam ayat yang ke-19 berkata, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Yesus, dia kata sedemikian, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dari latar belakang cerita ini, kemana saja Yesus pergi, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena begitu banyak orang mengikuti Yesus, maka keadaan orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu mereka merasa kehilangan begitu banyak pengikutnya. Oleh itu, ada sebahagian dari ahli Taurat yang berpikir sebegini, daripada kita kehilangan pengikut, dia kata sedemikian, daripada kita kehilangan pengikut, lebih baik kita mengikuti Yesus. Ada yang berpikir mereka begini, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Maka itu dalam ayat yang ke-20, Yesus menjelaskan kepada mereka. Dan kata-kata Yesus ini jelas sekali. Dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi, dia kata, anak manusia
tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, biasanya serigala akan tinggal di dalam lubang kayu yang besar. Dan itu tempat tinggalnya serigala. Tetapi Yesus katakan di sini tidak mempunyai tempat tinggal. Kenapa Yesus berkata sedemikian? Karena Yesus tahu ahli Taurat hanya mau mengikuti Yesus, tetapi tidak sungguh-sungguh. Nah, ketika kita mengikuti Yesus, kita harus sungguh-sungguh dan sanggup memikul salib. Bagaimana dengan Abraham? Ketika Abraham taat kepada Allah, maka dia menerima janji Allah. Dan itu kita boleh melihat dalam Kejadian bab yang ke-12 ayat pertama hingga ayat yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi jelas kata firman Tuhan, ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan negeri dan ibu bapanya atau sanak saudaranya, ia penuh dengan setia dan taat mengikuti Tuhan Yesus. Dengan dia taat dan setia kepada Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan Abraham menerima janji daripada Allah sehingga melalui Abraham seluruh bangsa diberkati. Itu termasuk saya dan juga kamu. Dengan kata lain, hidup di dalam janji adalah hidup di dalam pengharapan sesuai dengan janji Allah. Nah, di dalam Yohanes bab yang ke-6 47 juga mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Janji daripada Tuhan, setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, untuk kita mengikuti Tuhan, kita harus tinggal di dalam janji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengerti tentang mengikuti Yesus? Yang kedua, yaitu mengikuti Kristus bukan satu pilihan, tetapi panggilan. Bersama-sama dengan saya, mengikuti Kristus bukanlah satu pilihan, tetapi panggilan. Di dalam Yohanes bab yang ke-15 ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah mengajar mengenai mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus bukanlah satu pilihan, tetapi merupakan panggilan. Bagi kita orang kiri kananmu, panggilan. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita untuk mengikuti Dia. Dengan itu, kita semua telah dipanggil untuk menyembah dan menghasilkan buah roh. Dan itu kita boleh lihat di dalam Galatia bab yang ke-5 ayat 22 hingga ayat 23. Kata firman Tuhan, tetapi buah roh ialah pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum menentang hal-hal ini. Jadi kalau kita menjadi pengikut Yesus, apakah kita telah menghasilkan buah yang seperti mana dikatakan firman Tuhan dalam kitab dalam Galatia ini? Mari kita perkoreksi diri kita. Untuk mengikuti Yesus, kita perlu menghasilkan buah roh. Setelah kita memiliki buah roh, kita akan berubah. Kita akan berusaha membawa orang kepada Kristus. Dan inilah yang Tuhan mau jadikan kepada kita. Kita harus jadi terang dan garam. Menjadi pengikutnya berarti mengutamakan Tuhan. Bagi kita orang kiri kananmu, menjadi pengikutnya berarti mengutamakan Tuhan. Yaitu kita sanggup memikul salib dan tidak terikat dengan harta duniawi atau melepaskan segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita memanggil Yesus adalah Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan berarti Tuhan itu adalah Tuhan kita yang sanggup bekerja untuk Dia. Jadi kita punya Tuhan adalah Tuhan kita. Dan kita harus sanggup bekerja untuk Dia. Dalam Injil Markus bab yang ke-8 ayat yang ke-32 berkata, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jelas sekali kata firman Tuhan. Yesus sendiri dengan tegas berkata, barang siapa yang tidak mau menyangkal dirinya dan memikul salib, orang itu tidak layak menjadi murid Yesus. Ada 3 penjelasan di sini yang kita lihat. Pertama, menyangkal dirinya. Nah, seorang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya. Maksudnya tidak kompromi dengan dosa, menentang dosa, dan tidak mengikuti cara dunia yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Dan hal memikul salib di sini menjelaskan bahwa salib Kristus merupakan lambang penderitaan, yaitu kematian, penghinaan, dan penolakan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, arti mengikuti Tuhan Yesus adalah rela memikul salib. Ungkapan memikul salib merupakan sebuah kata kiasan yang berarti bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikut Tuhan Yesus harus rela mengalami penderitaan, bahkan sampai mati atau kehilangan nyawa sekalipun oleh karena Kristus. Seorang yang mengambil komitmen untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus harus menyadari benar akan cabaran yang harus mereka tanggung. Nah, contohnya, mereka harus sadar bahwa mereka tidak lagi mengikuti cara dunia karena boleh membawa dalam dosa dan hal tentang kepentingan diri sendiri. Bahkan orang yang mengikuti Yesus itu rela dan taat untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, selain daripada itu, mengikut aku, kata Yesus. Dia kata di sini, kalau kamu mau mengikut Yesus, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan barulah mengikut aku. Maksud mengikut aku bukan satu pilihan, tetapi satu panggilan. Apabila kita mengangkat salib dan mengikuti Yesus, maka kita akan menyangkal diri dengan 3 macam pergumulan dan penderita yang harus kita lawan. Bagaimana? Yang pertama, melawan dosa.
Orang yang mengikuti Yesus harus melawan dosa. Tidak mau kompromi dengan dosa. Karena firman Tuhan katakan, dosa itu adalah suatu perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan selain daripada itu, kita harus melawan tipu muslihat iblis. Apa saja tipu muslihat iblis yang membawa kita jauh daripada Tuhan, kita harus melawannya. Dan mungkin itu berat, tetapi kita harus melawannya. Kita harus melawannya karena kita tahu kita adalah pengikut Yesus. Yesus yang menolong kita. Kata firman Tuhan, musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di angkasa, itu roh jahat. Jadi saudara-saudari, kita harus melawan. Dan kita minta kekuatan daripada Tuhan. Dan selain daripada itu, untuk kita menjadi pengikut Yesus, kita harus menanggung dari penghinaan dan ejekan dunia. Jadi dari ketiga-tiga hal ini, kita harus melakukannya. Dan sebagai orang Kristen yang mengikuti Yesus, itu adalah satu panggilan kita. Jadi marilah kita mentaati panggilan mengikuti Yesus. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, panggilan mengikuti Yesus itu bukan satu pilihan. Tapi Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menghususkan kita untuk kita menjadi terang dan menjadi garam kepada semua orang. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, bagaimana hidup kita pada hari ini? Jadi untuk menjadi pengikutnya berarti mengutamakan Tuhan. Mau memikul salib dan tidak terikat dengan harta duniawi atau melepaskan segala sesuatu setelah kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah menjadi garam dan terang di tengah-tengah persekitaran kita. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah kita benar-benar sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus? Jika iya, pasti kita akan menjadi garam dan terang. Dan marilah kita renungkan kembali firman Tuhan, bagaimana kita mengikuti Yesus dan kenapa kita mengikuti Yesus. Mari kita menyelidiki diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar adalah pengikut Yesus? Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadi teladan kepada orang lain? Seperti mana Yesus telah menjadi teladan yang agung untuk saya dan untuk kita semua. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, mengikuti Yesus ada harga yang perlu dibayar. Tapi marilah kita mentaati dan setia untuk kita mengikuti Yesus. Dan mari kita renungkan kembali diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan nyanyikan lagu respon ini sebagai respon firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi ini. Semua kata anugerah-Mu, Haleluya. hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Haleluya Yesus. ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
itulah kekuatan hidupku. Tuh yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Amin. Amin. Berkahanmu terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu mandikan hamba yang berkenan selalu. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, ketika kita membuat keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, ia bukan satu pilihan, tetapi merupakan panggilan yang khusus yang Tuhan telah nyatakan di dalam diri kita. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan mau menjadikan kita berkat. Tuhan menjadikan kita terang dan garam, dan melihat kehidupan kita telah menghasilkan buah-buah kebenaran, sehingga melalui hidup kita ramai orang akan diberkati. Dimanapun kita berada, izinkan Tuhan memimpin hidup kita, supaya setiap kita mengerti kenapa kita mengikuti Yesus. Kita tidak sama lagi seperti yang dulu. Yesus telah menebus kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur, karena Engkau adalah Tuhan kami yang begitu baik di tengah-tengah kami. Engkau telah datang ke dalam dunia, menyatakan kasih-Mu kepada kami semua. Dan Engkau telah sanggup mati karena dosa-dosa kami. Engkau sanggup menderita karena pemberontakan kami, kejahatan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, melalui kasih anugerah-Mu Yesus, Engkau telah melayakkan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus. Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami secara khusus sebagai orang-orang yang telah ditebus sehingga memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua
dimanapun kami berada ya Tuhan. Ketika kami berada di rumah, ketika kami berada di tempat kerja kami, dimanapun kami Tuhan telah tempatkan, Tuhan ajar kami untuk tetap setia, supaya hidup kami menjadi berkat, dan kami menjadi terang dan menjadi garam bagi Kristus. Tuhan, hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik Kristus. Maka Tuhan berkati kami ya Allah. Jadikan kami pengikut yang setia, yang mentaati akan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua. Kami berdoa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan dan kita tadangkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan.
Haleluya.